saya Destria Ayu Rifhana, NIM 20201432219, kelas 5F, Program Studi PGSD, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Bimbingan Konseling SD yang diampu oleh dosen Miss Endang Surtioni, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai pengantar bimbingan konseling yang dimana terdapat 5 submateri dari pengantar bimbingan konseling tersebut. Yang pertama yaitu yang akan saya jelaskan ada definisi bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu ada fungsi, sasaran, dan lingkup bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga asas-asas bimbingan dan konseling. Yang keempat yaitu ada penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Kelima, peranan guru dalam menunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Silahkan disimak penjelasan saya. Baiklah, yang pertama saya akan membahas definisi bimbingan dan konseling, di mana bimbingan dan konseling ini adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling melalui face to face oleh seorang ahli, yaitu yang biasa disebut dengan konselor, kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah yang biasa disebut dengan konseling. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu ada fungsi, sasaran, dan lingkup bimbingan dan konseling. Yang pertama, saya akan membahas mengenai fungsinya, fungsi dari bimbingan dan konseling. Fungsinya yaitu yang pertama, membantu dalam mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara maksimal. Dan yang kedua, fungsinya yaitu membantu peserta didik dalam mengembangkan kesadaran diri akan kemampuan, potensi, keunikan, dan citra diri. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai sasaran bimbingan dan konseling. Nah, sasaran bimbingan dan konseling ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada sasaran umum, yaitu bimbingan dan konseling di lingkungan pendidikan adalah konseli atau peserta didik atau individu yang terdaftar menjadi anak didik di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Dan yang kedua, ada sasaran khusus. Sasaran khusus ini bimbingan dan konseling pendidikan adalah tumbuh kembangnya seluruh potensi anak didik secara optimal. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ruang lingkup bimbingan dan konseling di sekolah. Ruang lingkup bimbingan dan konseling di sekolah ini yaitu mencakup upaya bantuan yang meliputi bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Selanjutnya yaitu ada asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan konseling ini terdiri dari 12 asas, yaitu asas yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan dari siswa sehingga kerahasiaannya tuh benar-benar terjaga. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Nah, mereka atau siswa ini yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingan. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini siswa yang bersangkutan bersedia membuka diri atau memberitahukan masalahnya untuk kepentingan pemecahan masalah yang sedang dialaminya. Yang keempat ini ada asas kekinian, dan yang kelima ada asas kemandirian, yang keenam ada asas kegiatan, yang ketujuh ada asas kedinamisan, yang kedelapan ada asas keterpaduan, yang kesembilan ada asas kenormatifan, yang kesepuluh ada asas keahlian, dan yang ke-11 ada asas alih tangan, dan asas yang terakhir yaitu asas tutwuri handayani. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi yang keempat yaitu penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Nah, penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah dasar ini dilaksanakan berdasarkan hasil pemahaman terhadap peserta didik. Teknik yang dilakukan guru dalam memahami peserta didik ini adalah melalui tes, observasi, dan wawancara.
yang dimana wawancara ini seperti yang didefinisi dari bimbingan dan konseling tadi. Nah, selanjutnya itu adapun strategi guru kelas dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Apa saja sih strategi itu? Nah, di sini strategi itu yang pertama adalah memadukan materi BK dengan materi pelajaran. Yang kedua, memilih metode dan media pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, melaksanakan remedial. Yang keempat, membangun komunikasi empatik dengan peserta didik. Yang kelima, memberi teladan. Yang keenam, memberikan apresiasi dan penguatan terhadap perilaku peserta yang positif. Dan yang terakhir itu bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mengidentifikasi dan memilih berbagai alternatif bantuan yang dapat diberikan kepada peserta didik. Nah, untuk pembahasan yang kelima atau pembahasan yang terakhir yaitu ada peranan guru dalam menunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Nah, di sini peran guru dalam pelaksanaan bimbingan konseling itu adalah yang pertama, membimbing, mengingatkan, memberi nasihat, dan memberi motivasi kepada siswa, memberikan penanaman konsep demokrasi, mengembangkan pemahaman diri melalui kehidupan siswa. Selain itu, guru juga melakukan pembiasaan nilai-nilai akhlak kepada siswa. Nah, ada juga perannya yang lain. Perannya yaitu dapat berupa tindakan bimbingan dengan cara langsung diberikan kepada peserta didik. Misal, berupa pemberian pengarahan cara belajar yang baik, memberikan informasi tentang sekolah sambungan misalnya setelah tamat SD. Nah, selanjutnya itu cara mempersiapkan diri untuk menghadapi ulangan atau ujian di akhir semesternya nanti. Nah, itu dia ya teman-teman, pembahasan saya mengenai pengantar bimbingan konseling. Semoga apa yang telah sampaikan dapat kalian mengerti dengan baik. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dalam penyampaiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.